Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadanti. Saya mahasiswi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Ruang 10 dengan nomor mahasiswa 17304. Di sini saya akan menjawab pertanyaan forum diskusi online yang ke-6 yang diajukan oleh dosen pengampu, yaitu dosen Bu Muhani. Soal yang pertama, yang dimaksud dengan kualitas adalah jawabannya A. Kualitas adalah kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Soal nomor 2, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor, yaitu jawabannya C. Kualitas. Nah, sedangkan soal yang nomor 3, itu mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya itu D, B, dan C benar. Soal nomor 4, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan D. Itu jawabannya semuanya benar. Soal nomor 5, itu ada pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi, jawabannya itu C, produsen dan konsumen. Soal selanjutnya adalah yang dimaksud manajemen kualitas itu jawabannya C, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Nah, soal yang selanjutnya itu nomor 8, para manajer kualitas meliputi, itu jawabannya A, interpersonal, informatif, dan pengambilan keputusan. Soal yang ke-9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah, jawabannya itu ada C, inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, manajemen kualitas terpadu. Soal yang ke-10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak, jawabannya itu C, sebagai badan yang independen dari perusahaan. Nah, soal yang ke-11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya itu ada C, biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. Soal yang ke-12 itu ada yang termasuk biaya pencegahan itu, jawabannya A, biaya perancangan produksi. Nah, yang ke-13, biaya penilaian produk meliputi biaya C, biaya peralatan pengujian. Nah, soal yang ke-14, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena, jawabannya D, semua benar. Soal yang ke-15, itu ada biaya kegagalan internal, jawabannya C, biaya pembuangan produk. Soal yang ke-16, yang dimaksud dengan TQM adalah, jawabannya itu C, yaitu filosofi. Nah, soal yang ke-17 yang dimaksud dengan filosofi zero defect itu adalah, jawabannya itu D, A dan D benar. Soal ke-18, hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada C, fokus pada pelanggan. Soal yang ke-19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu jawabannya itu ada B, Kaizen, analis kekuatan dan kelemahan. Soal nomor 20, perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi D, strategic TQM. Soal 21, hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM, jawabannya itu C, diterapkan dalam organisasi yang birokratis. Soal nomor 22, TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun, yaitu C, sebagai program. Soal nomor 23, ada atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana, jawabannya itu ada A, kemampuan, dukungan, dan komunikasi. Soal nomor 24, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan, jawabannya itu A, menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Soal nomor 25, bentuk keterlibatan karyawan dalam quality cycle adalah, jawabannya itu ada C, mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. Soal nomor 26, yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah, jawabannya itu B, perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Soal nomor 27, yang Anda ketahui tentang benchmarking, jawabannya itu ada A, mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Soal nomor 28,
Keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah jawabannya itu A. Re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. Soal nomor 29, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut A. Internal benchmarking. Soal nomor 30, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut, jawabannya itu ada C. Functional benchmarking. Soal nomor 31, Big GIT merupakan, jawabannya itu adalah A. Filosofi. Little GIT merupakan, jawabannya itu D. Teknik. Konsep GIT pertama kali diperkenalkan oleh B. Taichi Ohno. Soal nomor 34, yang bukan merupakan alasan perlunya GIT adalah yaitu C. Memperbaiki jumlah pelanggan. Soal nomor 35, manfaat GIT antara lain yaitu jawabannya D. A dan B benar. Soal nomor 36, dalam pandangan tradisional pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara yaitu A. terpisah. Soal nomor 37, berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah C. Mixed product mix. Maksud saya mixed production system. Soal nomor 38, kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan C. Yaitu jawabannya C. Pool production system. Soal nomor 39, yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah, jawabannya adalah A. Meningkatkan banyaknya pemasok. Selanjutnya, soal nomor 40, yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah yaitu C. Membiarkan kotor dan bocor. Soal 41, TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan kepada perusahaan, jawabannya adalah B. Jasa. Soal nomor 42, yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan adalah C. Perbedaan kinerja pelanggan. Soal nomor 43, dalam serve call ada gap kelima yaitu jawabannya itu B. Pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Soal nomor 44, yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah A. Kualitas sosial. Soal nomor 45, 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Sure Skander dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu C. Dimensi manajemen, kualitas generik, intervensi, dan unik. Lanjut. Soal nomor 46, organisasi belajar adalah organisasi yang, jawabannya adalah D. Mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Soal 47, organisasi belajar melakukan pembelajaran secara A bersama-sama tentunya. Soal nomor 48, pembelajaran menginginkan partisipasi dari C. Semua pihak. Soal 49, yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah C. Cheating. Soal nomor 50, yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya A. Hubungan antar organisasi dan karyawan. Soal 51, berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi A. Pengembangan. Maksud saya C. Pemberian penghargaan. Soal 52, beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali D, A, dan B benar. Soal 53, yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan A. Mempengaruhi orang lain. Soal nomor 54, berikut variabel-variabel yang terdapat dalam meta model kepemimpinan kualitas kecuali variabel C. Perilaku manajerial. Soal 55, berikut ini yang bukan peran dari pemimpin puncak adalah D. Melakukan audit kualitas. Soal nomor 56, konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh A. Maslow. Soal nomor 57, pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah B. Transaksional.
Soal nomor 58, berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali C. elegan. Soal 59, yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah D. keluarga. Lanjut ke soal nomor 60, memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda, merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja, yaitu A. tim. Soal nomor 61, penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari C. pihak ketiga. Soal 62, beberapa departemen berikut ini mengadakan penjamin kualitas, yaitu A. pemasaran. Berikut adalah tujuan penjamin kualitas kecuali D. membantu perbaikan. Soal nomor 64, berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali A. penjaminan kualitas bukan kegiatan yang membutuhkan biaya yang besar. Soal nomor 65, elemen-elemen dalam penjamin kualitas adalah, yaitu jawabannya A. kualitas pelanggan, profesional, dan proses. Lanjut ke soal 66, berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali D. MB, NQA, dan EFQM. Soal ke-67, ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu A. standarisasi dan diferensiasi. Soal 68, standarisasi berkaitan dengan C. sertifikasi dan akreditasi. Soal 69, berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali B. pengurangan cacat produk. Soal yang ke-70, beberapa kelemahan ISO 9000 yaitu B. perhatian terhadap personil lemah. Soal yang ke-71, ISO 9000 disebut juga sebagai standar C. sistem manajemen kualitas. Soal yang ke-72, ISO 9000 adalah sertifikasi oleh A. pihak ketiga yang independen. Soal yang 73, ISO 9000 dianggap penting karena membantu D. pemasaran internasional. Soal yang ke-74, yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjamin kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah A. ISO 9000. Soal yang ke-75, berikut ada salah satu elemen ISO 9000 kecuali B. pengendalian perancangan. Soal yang ke-76, faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain yaitu jawabannya D. semuanya benar. Soal ke-77, untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk, yaitu A. meningkatkan kepercayaan pelanggan. Soal yang ke-78, faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah B. dukungan dan komitmen pemimpin. Soal yang ke-79, manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain A. memperbaiki sistem kualitas yang ada. Soal 80, ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi, antara lain jawabannya adalah D. B dan C benar. Soal yang ke-81, TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu B. Hoshin Planning, QFD, dan Daily Control. Soal yang ke-82, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali B. Flowchart dan brainstorming. Soal yang ke-83, cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk A. menemukan penyebab masalah. Soal yang ke-84, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali C. cause and effect diagram and check sheet. Soal yang ke-85, diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui C. penyebab utama masalah. Soal yang ke-86, yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan A. pemasaran efektif yang berfokus pada pelanggan. Soal yang ke-87, manfaat utama penggunaan QFD yaitu B. mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. Soal yang ke-88, berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD kecuali D. resiko dapat diketahui dengan baik.
Soal yang ke-89 berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM, kecuali yaitu D. Pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Soal yang ke-90, dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD adalah jawabannya D. Semua benar. Soal yang ke-91, audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk B. Evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. Soal ke-92, berikut termaksud jenis audit kualitas kecuali A. TQM audit. Soal yang ke-93, berikut tahapan proses audit kecuali D. Penutupan perusahaan. Soal yang ke-94, berikut adalah isi audit planning kecuali C. Jadwal proses produksi. Soal yang ke-95, pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin D. diterapkannya tindakan korektif. Soal yang ke-96, audit yang dilaksanakan atas nama organisasi audit disebut audit B. Internal. Soal yang ke-97, penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit A. Pendekatan berdasarkan bukti. Soal yang ke-98, tujuan audit ditentukan oleh B. Hasil rapat tim. Soal yang ke-99 yang tidak termasuk tim audit yaitu A. Pemandu. Soal yang terakhir yaitu 100. Dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan B. Prinsip audit. Itu dia jawaban saya mengenai 100 soal yang diajukan oleh Bu Muhani dalam forum diskusi online ke-6. Saya mohon maaf apabila saya sambil membaca soal karena saya kesulitan dalam menghafal dalam waktu 3 hari. Jadi saya mohon maaf untuk lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.